Hello survivors, with me Utaditya and you're listening Utaditya Podcast. Kali ini saya berkesempatan untuk berbicara dengan salah satu paramedis di rumah sakit di Bilangan, Jakarta. Halo suster. Halo, Ya, sorry sudah ganggu waktunya dan terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk kami sedikit ngobrol. iya sama-sama. Sus boleh cerita sedikit nggak? Seperti apa sih suasana di dalam rumah sakit? Sangat di rumah sakit tuh gimana ya? Ya mungkin kalau kita petugas paramedis, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para pasien yang keadaannya mungkin mereka sangat takut, cemas karena ketika mereka masuk ke rumah sakit, mereka kan nggak bisa dibesuk ya sama keluarganya, nggak bisa dilihat atau mungkin mereka sedikit mengeluh kepada keluarganya itu agak susah. Sekalipun mungkin mereka ada alat komunikasi gitu. Uh, Ya mungkin kelihatannya gambarannya serem ya, makanya kita sebagai petugas medis kita di dalam tuh berganti-gantian dan nggak boleh sampai dengan petugas medis gitu loh, supaya mereka juga merasa tidak sendirian di dalam gitu, supaya ketika mereka mengeluhkan apapun sekecil apapun kita berusaha ada di samping mereka gitu, sekalipun kita harus udah kayak setrikaan tuh balik sana balik sini gitu, tapi ya nggak apa-apa, yang penting mereka merasa aman dan nggak sendirian gitu. Baik, sus tadi kan bilang bahwa keluarga tidak boleh temenin ya? Mm-mm. Keluarga nggak boleh temenin. Nih, eee, rasa penasaran saya pribadi ini, ada nggak sih yang, usia-usia balita atau kanak-kanak, kan mereka pasti butuh ibunya atau orang tuanya dong. Iya, iya. Heeh. Kalau waktu pertama-pertama sih memang ada balita yang masih keadaannya masih bagus ya, masih maksudnya dia sadar penuh, nangis, atau dulu-dulu sih masih eh, ada perawat yang bergantian untuk gendong, menghiburnya. Tapi ada juga akhirnya diizinkan untuk keluarga orang tuanya menemani, tapi risikonya harus memakai APD yang lengkap gitu. Tapi sekarang kebetulan ruangannya udah dibagi-bagi, jadi ada ruangan khusus anak, ruangan khusus dewasa gitu. Nah, kalau yang anak-anak yang KU-nya bagus, dia ditemani oleh orang tuanya, tapi hanya satu. Oke, hanya satu dari salah satu orang tuanya. Ya, ya. Wow. Lalu dari berbagai macam pasien yang, eee, positif COVID-19, itu apa sih suka dukanya? Apakah ada yang marah-marah kah, nggak terima dengan kondisinya, seperti apa sih, Sus? Eh, Pengalamannya kalau ngelihat keadaan pasien itu berbeda-beda ya, setiap orang untuk eh, maksudnya menghadapi, kalau tahu bahwa dirinya itu eh, minimal dia ODP aja atau PDP, dia merasa takut kan, jadi Hmm. dia tuh cemas yang tingkat tinggi. Pasti pikirannya udah langsung, kira-kira gue dari sini keluar dengan sehat atau dalam keadaan dipeti dan nggak bisa diantar oleh keluarga kayak gitu. uh, Campur aduk sih kelihatannya ya perasaannya, ada yang takut, cemas berlebihan, yang pasti mulai stres gitu. Dari yang ada yang bisa menerima, mereka bisa survive, berdoa, bahkan mensupport tetangga sebelahnya, ayo kita berdoa, ayo kita uh, apa namanya percaya bahwa kita bisa sembuh, semangat. Ada yang bisa seperti itu, tapi Mhm. ada juga yang mungkin karena saking tingkat kecemasannya tinggi, kadang-kadang sampai mendengar suara-suara atau Oh, oke. takut yang berlebihan Sudah gitu. mulai masuk ke fase halusinasi. Ya, kadang-kadang ada yang sampai kayak gitu. Makanya itu lagi perannya perawat, kita nggak meninggalkan. Jadi kita selalu ada, walaupun kita nggak stay di kamarnya ya, tapi Mhm. kita selalu bolak-balik masuk ke kamar mereka untuk mengecek, menanyakan gimana keadaannya, apa yang bisa kita bantu gitu. Dan itu intensnya sering banget gitu. Jadi Mhm. mereka merasa nyaman kalau kita tuh ada, nggak ninggalin gitu. Bahkan kalau di ruangan kami itu kita kasih nomor telepon perawat yang ada di luar, jadi kalau ada apa-apa mereka bisa kontak kita gitu. Oh, Misalnya direct ya? mereka gitu komunikasinya bisa seperti itu. Jadi mereka bisa kalau misalnya mau kencing, kita lagi
lagi nggak ada, misalnya kita lagi ke kamar pasien yang lain, mereka bisa telepon, nanti kita dihubungi untuk ke kamar itu gitu. Oke. Tadi suster bilang bahwa di sini peran perawat penting banget untuk menjaga psikologis juga ya buat pasien ya. Iya, Oke. Sedangkan kami di luar sini aja tuh banyak sekali yang masih takut banget dengan COVID-19. Tapi kalian para iya. perawat dan dokter, para medis dengan luar biasanya kalian malah betul-betul menghadapi langsung. Itu seperti apa rasanya? Padahal kalian juga manusia biasa punya rasa khawatir pasti dong. Iya, benar kata ini bahwa kita tuh hanya manusia biasa, cuman balik lagi ya, kita percaya bahwa satu, Tuhan nggak pernah ninggalin kita dan ini memang sudah profesi kita mungkin ya. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, eh, Tuhan pasti jagalah kita. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin nggak jaga. Hmm. Dan kita sebenarnya kalau misalnya ditanya takut apa enggak, takutnya sangat luar biasa. Takut luar biasa sampai kita takut dan tidak berani pulang karena kita nggak tahu kita bawa kuman atau enggak. Oke. Gitu loh, kita takut meninggalkan anak kita, Hmm. meninggalkan suami, istri, atau orang tua kayak gitu. Bahkan kita nggak bisa, ya cuman sekedar untuk komunikasi lewat handphone aja. Yang pasti kita takut itu pasti ada semuanya. Cuman ketika kita sudah di dalam, ketika kita melihat pasien yang butuh pertolongan, itu hati kita gimana ya, rasa takut itu tiba-tiba hilang. Bahwa kita percaya ketika kita hadapi bersama, kita doa bersama, kita bisa hadapin semuanya bersama-sama gitu. Oke, menarik sekali. Dari pernyataan suster tadi saya punya 2 pertanyaan. Tadi kan suster bilang bahwa ada takut luar biasa dan juga, pasti jauh dari keluarga. Yang pertama pertanyaannya adalah takut luar biasa, tapi kalian para medis tetap harus terlihat strong dan senyum ya? Itu gampang Iya, nggak sih? susah banget. Untung kita ditutupi oleh APD ya. Ah, Kadang-kadang kita menangis loh. nggak kelihatan Kadang-kadang tapi kita menangis, kita takut. Untungnya kita ditutupi oleh APD. Yang kadang-kadang kalau pasiennya takut, ketika kita memotivasi, sebenarnya kita memotivasi diri kita juga supaya kita nggak takut gitu loh. I see. Padahal sih takutnya luar biasa, takutnya luar biasa. Tapi kadang-kadang ada pasien yang, suster saya mau sembuh, otomatis secara psikologis kita sebagai petugas medis, dia aja mau sembuh, dia butuh pertolongan kita, yaudah ayo kita semangat, kita gitu jadinya, gitu. Karena ketika ada, sus kira-kira saya bisa sembuh nggak ya, sus kira-kira saya gimana nih, yaudah pak, yang penting jangan mikirin yang lain, kita berdoa, kita lawan sama-sama, makan yang banyak, kalau ada apa-apa kabarin kita, pasti sembuh deh pak, yakin aja, kita selalu kayak gitu aja, gitu. Wow, Padahal luar sih biasa. di luarnya kita takut ya. Cuman Mhm. ya itu balik lagi sekali lagi, hidup mati kita ya ada di tangan Tuhan, kita serahkan aja, yang penting kita udah berusaha. Wow. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Sebelum saya terbawa suasana nih, Sus. Karena merasakan emosinya seperti apa nih, ngebayanginnya aja sudah luar biasa kan. Ini pertanyaan Iya, kedua, tadi suster bilang bahwa ya kalian para medis rasa takut pulang karena takut ada membawa kuman. Berapa lama suster tidak bertemu dengan keluarga? saya pribadi jujur belum pulang itu udah, sekarang udah 18 hari saya nggak pulang gitu. Ada teman-teman juga yang udah 1 bulan gitu. Ada yang hampir 2 bulan nggak pulang kayak gitu. Ya gimana ya, berat. Saya aja tiap malam tuh kadang hanya bisa menangis berdoa, aduh Tuhan kapan ya bisa pulang ya, kangen sama anak gitu. Apalagi saya pribadi anak masih kecil kan, masih 2 tahun. Wow. Ya masih hari-hari sebelum saya tugas di ruang isolasi, tidur aja tuh masih, maaf, masih netek sama saya gitu, harus dipeluk. Nggak kebayang aja kalau malam anak saya gimana gitu.
Ya itu sih kadang-kadang yang beratnya. Speechless saya. Uh, and tetap harus terlihat strong ya. Oh harus dong. Baik. Ya. Suster, tadi kan suster bilang ada yang sebulan nggak pulang, tapi ada yang pulang nggak? Ada, cuman dengan rasa takut. Mereka hanya bisa lihat ketemu, tapi mereka selalu bilang sama anaknya, jangan peluk mama ya, jangan peluk papa ya, gitu. Yang penting mereka datang, mereka hanya bisa lihat, gitu. Oh, tapi tidak bermalam? Iya. Oke. Lalu ada cerita menarik nggak dari kawan-kawan yang singgah pulang ke rumah? Seperti apa sih perlakuan keluarga atau masyarakat sekitar? Kenapa? Iya, ada perlakuan menarik nggak dari keluarga atau masyarakat sekitar pada saat pulang? Beda-beda ya. Jadi ada beberapa, kebanyakan ya, banyak warga yang ketakutan kalau misalnya kita pulang. Kalau saya dengar cerita dari beberapa teman saya gitu, ada yang tetangganya bilang anaknya lagi main gitu atau belanja ke warung. Kamu anaknya ibu yang kerjanya di rumah sakit ini ya, yang menangani COVID ya gitu. Kamu jangan beli di sini deh. Pulang aja, pulang. Ada yang seperti itu. Nanti serius, anaknya cerita gitu sama mamanya. Ada gitu, teman saya sampai sedih sekali gitu. Bahkan ada yang lagi main, tiba-tiba dipanggil anaknya, misalnya anaknya namanya jangan main sama dia, ayo sini pulang, nanti kamu kena virus gitu. Ada yang kayak gitu. Itu kan secara psikologis bisa mengganggu anak kita ya. Jelas. Gitu ya. Bahkan ada teman saya yang ngekos gitu, tiba-tiba ya kita nggak tahu sih ya apa ibu kosnya memang benar atau enggak, tapi secara langsung bilang kalau bisa bulan ini terakhir ya, soalnya mau dipakai sama anak saya gitu. Maksudnya ya mungkin dia takut atau apa. Bahkan ada yang ekstrim, kosan itu kan ada beberapa kamar ya. Ada teman saya sampai foto gitu, bikin status dia sedih, sampai teman kamar sebelahnya bikin, sorry bos nggak pulang dulu soalnya lagi banyak virus di sekitar kita gitu. My God. Sedih minta ampun. Saya dengar teman cerita aja tuh, bahkan sekarang aja pengen nangis nih gitu loh. Salah apa gitu loh kita. Sebenarnya kalau boleh milih, kita juga pengennya di rumah aja gitu loh. Pengennya di rumah supaya kita, karena banyak kan teman-teman medis yang udah pada gugur, ada dokter, ada perawat gitu. Atau bahkan mungkin kita nggak tahu, cleaning service atau petugas jenazah atau apa gitu yang mungkin udah jadi korban juga, tapi kita nggak tahu datanya gitu kan, gitu. Ya sedihnya kayak gitu aja. Tapi di lain itu masih banyak orang yang berhati mulia juga, yang contohnya kayak teman-teman saya, kadang-kadang mereka chat WhatsApp, Instagram atau yang lainnya gitu, semangat ya Ca, Tuhan pasti jaga, atau ini banyak yang memotivasi juga. Banyak yang ya, kalau kita sih beranggapannya orang yang mengucilkan atau yang ketakutan itu adalah orang yang masih pengetahuannya kurang gitu loh. Jadi ya walaupun sedih ya kita berdoa aja. Kita beranggap bahwa mereka kurang pengetahuan, makanya mereka melakukan seperti itu sama kita. Tapi banyak juga kok masyarakat Indonesia yang sudah pintar-pintar bahwa mereka juga mendukung kita, baik moral atau support bantuan-bantuan yang lainnya. Nah pada kesempatan ini gue juga mau bilangin terima kasih banget buat yang udah pada support dan bantu gitu, untuk para tenaga medis, untuk cleaning service, untuk pramusaji atau yang lainnya gitu. Terima kasih banget gitu, bahwa ya minimal pengertian dari masyarakat itu yang udah nguatin kita. Kita nggak perlu yang dibilang pahlawan, kita juga nggak mau dibilang pahlawan. Nggak mau ya? Kayak gitu ya, karena gimana ya kalau dibilang pahlawan tuh kayaknya ya ini profesi kita gitu, ini profesi saya. Tapi dan sorry saya kerjain.
kalau Heeh. dibilang bukan pahlawan, kalian tidak mengakui pahlawan karena yang profesi, tapi kalau dari ceritanya kan dengan tekanan psikologis di luar sana yang tadi sudah ceritakan, tapi kalian sebagai manusia biasa pasti punya sakit hati, punya sedih, tapi karena profesionalitas kalian harus tetap bekerja, tetap strong, tetap smile. Mmm. Itu kan nggak mudah. So, kalau buat saya pribadi udah saya Utaditya bilang bahwa kalian hero gitu, pahlawan. Mhm. Cuman kalau saya perhatiin kalau kita bilang stigma kita bahwa adalah pahlawan, ya balik lagi, ada netizen yang sangat maha benar itu yang Ya, 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 yang ya, gimana ya ya, ya, gitu. Makanya ya. kalau saya pribadi, eee, ya ini memang tugas saya. Selama saya masih bisa menolong dan, eee, menjalankan tugas profesi saya, ya saya akan melakukannya dengan baik walaupun memang banyak tekanan kayak gitu. Karena saya yakin Mmm, setiap profesi pasti banyak tekanan dan mungkin tekanan yang lebih berat ya pada saat pandemi ini gitu. Ini sangat berat. Kalau misalnya, tekanan yang berat sebenarnya, eee, pada saat nggak kejadian pandemi aja kita juga berat. Misalkan anak lagi sakit di rumah, kita harus tetap kerja, jaga mhm. malam, jaga sore, jaga ini. Sebenarnya sih yang kayak gitu-gitu ya sebenarnya udah lama kita rasakan, tapi karena kita tahu bahwa ini pekerjaan yang, eee, mulia, salah satunya kita bisa membantu, bahkan yang jeleknya maksudnya yang lebih parahnya kita mungkin dalam keadaan jelek kita bisa mengantarkan, orang-orang yang sakit sampai kepada ajalnya dengan tenang. Itu suatu kebahagiaan juga buat kita bahwa mereka bisa meninggal dengan tenang gitu loh, tanpa ada ketakutan gitu. Kita bisa menemani mereka atau yang sakit mereka bisa sembuh, itu suatu hadiah yang luar biasa banget dan itu hiburan ketika kita dalam tekanan. Itu hiburan banget buat kita ketika ada salah satu pasien, misalnya pasien COVID yang udah bisa pulang, kita antarkan sampai pintu gerbang, sampai ke keluarganya, mereka bisa tersenyum, itu wow, itu obat banget buat kita. Itu goals Capek, banget ya. lelah, itu langsung kayaknya, ya ampun Tuhan, terima kasih Tuhan, nggak sia-sia gitu loh kita, eee, ya beban berat, kucilkan atau kayak gimana, ini loh hasilnya, terima kasih banget gitu loh, Wow, gitu. Itu hadiah yang, apa ya kita bilangnya, berkat yang luar biasa gitu loh. iya setuju. Suster ini Yap, kan pasti lagi jam istirahat dan saya juga nggak mau ganggu waktunya, jadi, kita persingkat saja. Suster ada pesan nggak untuk kami semua yang di luar sini, untuk yang minim pengetahuan tentang COVID-19 bahayanya seperti apa? Atau buat kami semua yang sudah paham bahwa ini bahaya, tapi ya gimana kondisinya memang seperti ini, kita mau kerja nggak bisa. Suster ada sebagai perwakilan dari para medis, ada pesan nggak buat kita semua? satu pesan saya, ayo kita bersatu, bahwa ketika kita bersatu tanpa harus menyalahkan pihak ini atau pihak mana, kita bisa melawan corona ini bersama-sama. Ayo kita hentikan ego kita masing-masing, kita bersatu bersama, kita lawan corona ini dengan cuci tangan, pakai masker, stay at home ketika kita memang ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, ya lakukan protap ketika pulang dari luar, kita cuci tangan, kita ganti baju untuk ketemu keluarga supaya tidak bagi kuman ke keluarga minimal. Mmm, Terus kalau keluar kita pakai masker, cuci tangan, eee, social distancing, kita jaga jarak. Bukan berarti kita mengucilkan orang, tapi kita jaga jarak dengan, yang baik gitu, supaya kita bisa memutus tali, atau perpindahan virus ini, supaya tidak menjadi tambah banyak dan tambah banyak korban lagi, gitu. Minimal, itu aja sih dari saya. baik terima kasih banyak. Saya Utaditya mewakili teman-teman semua yang di luar dari rumah sakit. Titip salam buat teman-teman para medis dimanapun Baik berada. baik, siap, Salam hormat dari kami dan terima kasih yang tak terhingga dari kami kepada kalian semua. ya, Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, Saya sama-sama. nggak bisa lanjut ngomong lagi karena saya ngebayangin Siap ngobrol siap. sama suster aja sudah emosional sekali dan Iya iya iya.
ya permintaan kita juga satu, tetap doakan kami supaya kami tetap kuat dan terutama sehat selalu sehingga kami boleh Amin. melayani dengan ya hati yang sukacita gitu supaya kita bisa melayani dengan kuat buat ke pasien-pasien. Amin amin. Suster, sekali lagi terima kasih yang terhingga untuk suster dan Sama-sama. teman-teman paramedis semuanya. Selamat bertugas kembali, mohon maaf ganggu waktunya. Terima Oke, kasih terima suster. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih buat kamu yang selalu mendengarkan Uta Aditya Podcast. Rekaman ini dilakukan via telepon guna mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share agar kami semakin semangat berkarya memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kamu semua. Salam untuk keluarga, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Gue Uta Aditya, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.